Nathan mengangguk, "Pemimpin Diandra, Anda masih pemimpin di sini, tetapi menurut keputusan CEO Vano, bulan depan, Nona Kinan akan membuat semua aturan di sini. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat merujuk ke CEO Vano." Wajah Diandra berubah menjadi sangat jelek. "Apa sekarang kamu mengerti?" Kinan menuntut dengan hormat. "Aku membuat semua aturan sekarang. Semua yang ada di sini adalah milikku, dan aku dapat menggunakannya sesuai keinginanku. Jadi beritahu aku, bagaimana kamu bisa menuduhku kalau aku mencuri sesuatu yang menjadi milikku?" Kinan menambahkan penekanan pada pertanyaannya. Diandra dan dua anteknya untuk sementara terpana oleh kehadirannya yang agung. Namun, secara alami tidak mungkin bagi Diandra, yang dulunya dihormati di puncak, untuk tunduk pada Kinan. "Tapi kamu memang mencuri." Diandra memelototi Kinan dan bersikeras dengan keras kepala. "Kamu mengambil kertas desain itu tanpa memberitahu kami siapapun sehingga itu termasuk mencuri? Kamu bisa datang kepadaku secara langsung untuk memintanya, tetapi kamu tidak melakukannya. Sebaliknya kamu mengambilnya dariku tanpa memberiku pemberitahuan apapun, jadi itu mencuri, tidak ada jalan lain. Selain itu, ini adalah bentuk ketidakhormatan terhadapku dan aturan yang dijunjung oleh komunitas ini. Kamu mungkin memimpin lab tetapi kamu tidak di atas aturan di sini." Kinan tersenyum kecil. Dia kehilangan kesabarannya dengan orang seperti ini yang menolak untuk berdebat menggunakan logika. "Apa? Aku tidak memberimu pemberitahuan? Aku tidak menghormatimu?" Kinan memberinya tatapan setajam laser. "Diandra Bimantara, pernahkah kamu mendengar tentang pepatah bahwa rasa hormat itu diperoleh dan tidak diberikan? Karena kamu tidak melakukan apapun yang pantas aku hormati, mengapa aku harus menghormatimu?" "Kamu..." Diandra jauh melampaui ambang kemarahannya. Dia benar-benar tidak menyangka Kinan begitu kuat dan agresif. Ini benar-benar berbeda dari citra yang dia miliki tentang Kinan. Mereka tidak memiliki banyak kontak sebelum ini, tetapi Diandra telah mendengar bahwa Kinan adalah orang yang pendiam dan lembut. Namun, Kinan di hadapannya memiliki lidah yang tajam dan ketegasan dalam pendiriannya. Dia harus mencurigai kebenaran di balik apa yang dia dengar. Terlepas dari validitasnya, Kinan pasti telah melewati batas. Lab adalah milik Diandra. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang menjadi lebih kuat darinya? "Baiklah, kali ini aku akan membiarkan pencurian itu, tetapi mengapa kita harus mendengarkanmu? Bahkan dengan perintah Vano, kamu harus menunjukkan kepada kita kemampuanmu terlebih dahulu agar kita tunduk padamu. Jika tidak, tempat ini tidak akan menyambutmu. Lagi pula, tidak ada yang akan mengikuti perintah orang yang tidak berguna." Kedua insinyur menggemakan sentimen Diandra. "Pemimpin Diandra benar. Orang-orang yang bekerja di sini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Kami tidak akan tunduk kepada Anda bahkan jika itu adalah perintah CEO Vano." "Itu benar. Aku yakin kamu di sini hanya karena kamu memohon kepada CEO Vano. Kami tidak akan menerima pesanan dari orang palsu seperti itu. Kami lebih baik berhenti daripada bekerja untukmu." Nathan tidak menyangka mereka akan berusaha keras untuk dengan sengaja mempersulit Kinan. Nathan mencoba datang untuk menyelamatkannya. Jika CEO Vano bersedia memberikan perintah seperti itu berarti dia percaya pada kemampuan Nona Kinan. "Apakah Anda tidak percaya pada CEO Vano?" Insinyur yang lebih tinggi menjawab, "Bukan tidak mungkin CEO Vano salah. Lebih jauh lagi, mempercayainya adalah urusan CEO Vano sehingga tidak ada hubungannya dengan kita." "Itu benar. Jika dia berbakat seperti yang kamu katakan, tunjukkan pada kami." Ada kilatan di mata Diandra saat sebuah ide menarik muncul di benaknya. Dia menatap Kinan dengan dingin dan bertanya, "Kalian dengarkan teman-teman? Setiap orang di sini memiliki temperamen yang unik. Kalian harus membuat kami terkesan sebelum dapat memimpin kami.
Jadi bagaimana dengan ini? Peduli persaingan persahabatan? Untuk beberapa alasan, Nathan mulai merasa gugup. Dia mencoba meredakan ketegangan, tidak ada alasan untuk sibuk dengan ini. Nona Kinan hanya akan berada di sini selama sebulan. Mari kita bekerja bersama dan tidak merusak keharmonisan tempat kerja. Jika dia tidak memiliki skill, kita tidak akan membiarkan dia memimpin kita bahkan untuk sehari. Diandra mengarahkan hidungnya ke Kinan seperti seorang ratu yang tinggal di istananya. Kinan tahu ini semua hanyalah sandiwara. Instingnya memberitahunya, di balik semua kekejaman itu, hanya ada satu tujuan bagi Diandra untuk mengusirnya. Ini adalah pertama kalinya Kinan memiliki kontak yang begitu dekat dengan Diandra, tetapi dia tahu dari saat mereka bertemu dia adalah seorang wanita yang ambisius. Jika tidak, dia tidak akan menyia-nyiakan masa mudanya dengan bekerja di lab seperti ini, perlahan-lahan naik menjadi pemimpin dan menguasai segalanya di sini. Hasratnya akan kekuasaan berbicara banyak tentang ambisi besarnya. Tipe kepribadian ini tidak akan membiarkan siapapun mengancam otoritasnya. Fakta bahwa Kinan berjanji bahwa dia bisa membuat anggota tubuh manusia buatan yang sempurna dalam sebulan pasti telah memicu alarm di benaknya. Jika Kinan mencapai kesuksesan dalam upaya ini, itu akan benar-benar merusak kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Dia takut, ini adalah taruhan yang tidak ingin dia ambil. Oleh karena itu, tidak peduli apa, dia harus mengusir Kinan. Bahkan jika Kinan entah bagaimana menemukan cara untuk tinggal, Diandra akan terus menghambat kemajuannya. Untuk menyelamatkannya dari masalah, akan lebih mudah untuk mengirim pengepakan Kinan. Tentu saja, Kinan tidak cukup naif untuk berpikir bahwa Diandra akan bekerja sama dengannya untuk menyelesaikan proyek tersebut. Seorang wanita seperti Diandra tidak akan berubah dalam semalam, dan tiba-tiba kehilangan semua keinginannya untuk berkuasa. Diandra telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mendaki ke puncak. Apakah dia bersedia menempatkan dirinya di bawah Singhe hanya karena perintah? Tentu saja tidak. Terlebih lagi, kehadiran Kinan adalah ancaman terbesarnya karena kesuksesan Kinan berarti kegagalannya. Kerja keras, rencana, dan tujuan yang telah dia pelihara selama bertahun-tahun akan hancur begitu saja. Kinan tidak mengetahui rahasia tujuan akhir Diandra, tetapi itu pasti ada hubungannya dengan upaya yang dia curahkan ke lab. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan Kinan, Diandra akan menemukan cara untuk mengeluarkan Kinan dari lab. Namun, Kinan tidak cukup suci untuk mengorbankan dirinya untuk memenuhi keinginan Diandra. Kinan tahu pertarungan dengan Diandra tidak bisa dihindari. Kedua wanita itu memiliki terlalu banyak hal yang dipertaruhkan. Jika Kinan kalah, itu berarti kehilangan taruhannya untuk keluarga Dirgantara dan putranya. Jika Diandra kalah, itu berarti hilangnya ambisinya. Tak satu pun dari mereka ingin kehilangan hal-hal yang mereka sayangi. Karena itu, mereka harus menjatuhkan lawan mereka. Kecuali Diandra menjatuhkan ambisinya, hanya ada satu pemenang. Namun, Kinan mengerti dengan sempurna, Diandra tidak akan melakukan itu. Wanita itu didorong oleh ambisinya, tanpa mereka, tidak akan ada yang tersisa. Lebih jauh lagi, Kinan tahu dia harus cepat dalam berurusan dengan Diandra. Dia tidak bisa membiarkan wanita lain menghalanginya di setiap kesempatan. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Ini harus cepat selesai. Karena itu, karena Diandra juga ingin menyelesaikan ini dengan bijaksana, dia memutuskan untuk ikut bermain. Baik, Kinan mengumumkan, aku menerima tantanganmu. Jika aku menang, kalian semua harus mendengarkan perintahku tanpa mengeluh. Mata Diandra sedikit berkilat karena dia tidak menyangka bahwa Kinan akan cukup bodoh untuk jatuh pada dorongannya dan menerima tantangannya. Nathan gelisah dengan cemas.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.